Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ismail dari kelas 2 Apenias NPM 192191028. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses dan kondisi belajar gerak. Langsung saja ke pembahasannya. Proses belajar gerak. Belajar gerak merupakan sebagian dari belajar secara umum. Sebagian dari belajar gerak mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkannya agar keterampilan gerak yang dikuasai bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas gerak untuk mencapai sasaran tertentu. Misalnya di dalam gerak keolahragaan, pelajar berusaha menguasai keterampilan gerak yang sesuai dengan macam cabang olahraganya dan kemudian memanfaatkannya agar keterampilan gerak tersebut bisa diterapkan dalam bermain, berlomba atau bertanding olahraga. Di dalam berusaha menguasai keterampilan gerak diperlukan suatu proses belajar, yaitu proses belajar gerak pada hakikatnya berbeda dengan proses belajar yang lain. Berbeda dengan proses belajar kognitif dan proses belajar afektif. Perbedaan yang ada bersumber dari aspek-aspek yang dominan. Keterlibatannya di dalam proses belajarnya yang dominan adalah aspek fisik dan psikomotor. Untuk mengabarkan bahwa di situ ada keterlibatan yang lebih intensif dari salah satu aspek fungsi dalam diri pelajar, sementara aspek fungsi yang lain juga terlibat, namun dengan intensitas yang lebih rendah. Dengan kata lain, bahwa dalam ketiga macam belajar yang disebutkan di atas, semua aspek fungsi yang ada pada diri pelajar terlibat di dalam proses belajar, namun intensitasnya berbeda-beda. Di dalam belajar gerak, aspek fisik dan psikomotor terlibat lebih besar dibanding serta aspek pikir serta aspek emosi dan perasaan. Dengan adanya salah satu aspek fungsi yang lebih dominan, keterlibatannya di dalam setiap macam belajar tersebut di atas mengakibatkan adanya perbedaan-perbedaan dalam hal apa yang terjadi dalam diri pelajar selama proses belajar berlangsung. Apa yang terjadi dalam diri pelajar, apa yang harus diperbuatnya selama proses belajar gerak berbeda dengan apa yang terjadi dalam diri pelajar dan apa yang harus diperbuat dalam proses belajar kognitif atau belajar afektif. Berdasarkan kepentingannya yang dicakup dalam modul ini, dari ketiga macam belajar yang telah dikemukakan hanya mengenai proses belajar gerak yang dibahas lebih lanjut. Mengenai proses belajar gerak ini akan dibahas dalam kaitannya dengan apa yang terjadi pada diri pelajar, apa yang diperbuat oleh pelajar serta tingkat penguasaan yang dicapai pada setiap tahapan atau fase belajar. Serta mengenai hal ini ada beberapa ahli yang telah berusaha mengemukakan teorinya, antara lain adalah Paul Fitz bersama Michael Posner. Kemudian juga ada teori yang dikemukakan Fitz dan Posner maupun yang dikemukakan oleh Adam bisa menjelaskan fenomena belajar gerak. Dengan pembahasan mereka yang agak berbeda, justru bisa digunakan semuanya dan saling melengkapi. Fitz dan Posner di dalamnya menjelaskan tahapan atau fase belajar gerak menekankan pada tingkat penguasaan belajar, sedangkan Adam lebih menekankan pada bentuk perilaku pelajar. Walaupun demikian, dasar berpikirnya sama. Teori yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut. 1. Fase belajar dan gerak menurut Fitz dan Posner. Fitz dan Posner mengemukakan bahwa proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 3 fase belajar, yaitu fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otonom. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Pada fase awal ini disebut fase kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada diri pelajar adalah
pelajar menjadi tahu tentang gerakan yang dipelajari. Sedangkan penguasaan geraknya sendiri masih belum baik karena masih dalam taraf mencoba-coba gerakan. Fase kognitif, proses belajar diawali dengan aktif berpikir tentang gerakan yang akan dipelajari. Pelajar berusaha mengetahui dan memahami gerakan dari informasi yang diberikan kepadanya. Informasi ini bisa bersifat verbal atau bersifat visual. Informasi verbal adalah informasi yang penjelasan dengan menggunakan kata-kata. Di sini indera pendengar aktif berfungsi. Inovasi visual adalah informasi yang dapat dilihat. Informasi ini bisa berbentuk contoh gerakan atau gambar gerakan. Di sini indera penglihatan aktif berfungsi. Selanjutnya ada fase asosiatif. Fase asosiatif disebut juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya, dengan tetap mempraktekkan berulang-ulang. Pelaksanaan gerakan semakin efisien, lancar sesuai dengan keinginannya, dan kesalahan gerakan semakin berkurang. Untuk meningkatkan penguasaan dan kebenaran gerakan, pelajar perlu tahu kesalahan yang masih diperbuatnya melalui pemberitaan orang lain yang diamatinya, merasakan gerakan yang dilakukan atau melihat gambar rekaman pelaksanaan gerakan. Dari ketahuannya tentang kesalahan gerakan yang dilakukan, pelajar perlu mengarahkan perhatiannya untuk mengenali kesalahan gerakan sangat diperlukan untuk peningkatan penguasaan gerak. Untuk peningkatan penguasaan gerak diperlukan kesempatan yang leluasa untuk praktek berulang-ulang. Pada fase asosiatif ini merangkaikan bagian-bagian gerakan menjadi rangkaian gerakan secara terpadu merupakan unsur penting untuk menguasai berbagai gerakan keterampilan. Setelah rangkaian gerakan bisa dilakukan dengan baik, maka pelajar segera bisa dikatakan memasuki fase belajar yang disebut fase otonom. Yang selanjutnya ada fase otonom. Fase otonom bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara sistematis. Fase ini dikatakan sebagai fase otonom karena pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tanpa terpengaruh, walaupun pada saat melakukan gerakan itu pelajar harus memperhatikan hal lain selain gerakan yang dilakukan. Hal ini bisa terjadi karena gerakannya sendiri sudah dilakukan secara otomatis. Contoh dari pencapaian fase otonom, misalnya ada anak yang belajar bersepeda. Setelah mencapai fase yang otonom itu, ia mampu mengendarai sepeda dan tidak jatuh, walaupun melakukan sambil menengok ke kanan ke kiri, memperhatikan pemandangan sekelilingnya. Ia lagi harus memikirkan bagaimana gerakan mengayuh atau bagaimana pegangan tangan agar keseimbangannya terjaga. Contoh lain misalnya pada pemain bola voli, pemain bola voli yang sudah mahir, ia bisa melakukan smash tanpa memikirkan bagaimana gerakan langkah awalan atau bagaimana meloncat agar bisa memukul bola. Ia bisa melakukan smash sambil memperhatikan sasaran kemana bola itu harus dipukul agar tidak bisa dikembalikan oleh lawan. Untuk mencapai fase otonom ini diperlukan praktek berulang-ulang secara teratur. Setelah dicapai fase otonom, kelancaran dan kebenaran gerakan masih dapat ditingkatkan, namun peningkatannya tidak lagi secepat pada fase-fase belajar sebelumnya. Pada fase ini di mana gerakan sudah menjadi otomatis, untuk mengubah bentuk gerakan cukup sulit. Untuk mengubahnya perlu ketekunan. 2. Ada fase belajar gerak menurut Adam. Di dalam pembahasan tentang fase gerak keterampilan, Adam melihatnya dari perilaku yang terjadi pada diri pelajar. Adam berpendapat bahwa proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 2 fase, yaitu fase gerak verbal dan fase gerak. Yang ke-1 ada fase gerak verbal. Fase gerak verbal ada belajar gerak di mana gerakan yang dipelajari masih berada pada pikiran pelajar. Misalnya di dalam mempelajari gerakan mengguling ke depan setelah melantai.
Pelajar membayangi berdiri tegak dengan kedua kaki rapat. Gerakannya diawali dengan membukukan badan, kemudian kedua telapak tangan menumpuk pada matras dengan jarak selebar bahu, dan seterusnya. Yang kedua ada fase gerak. Fase gerak merupakan kelanjutan dari fase gerak verbal. Pada fase gerak ini, penguasaan gerakannya sudah baik. Maka pada saat melakukan gerakan, seolah-olah tidak memikirkan lagi gerakan yang sedang dilakukan. Fase gerak ini apabila dibandingkan dengan fase-fase belajar menurut Pitts dan Posner adalah berada pada fase otonom. Pembagian pada fase belajar yang dikemukakan oleh Adam tampaknya lebih realistis untuk menjelaskan fenomena proses belajar gerak. Yang selanjutnya ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan yang mempunyai pengertian tertentu. Kata kondisi ia berarti keadaan atau syarat, sedangkan belajar bisa berarti terjadinya perubahan, pembawaan atau kemampuan, salah satu terjadi proses edukatif. Dari arti kedua kata tersebut dapat menjelaskan pengertian kondisi belajar. Kondisi belajar harus disesuaikan dengan jenis belajar yang ditangani proses belajar mengajar. Ada masing-masing jenis belajar perlu penanganan yang berbeda-beda dalam proses belajar mengajar. Satu, kondisi internal dalam belajar gerak. Kondisi internal dalam belajar gerak meliputi dua macam, yaitu pelajar harus mengingat bagian-bagian gerakan dan keterampilan. Pelajar harus mengingat urutan-urutan rangkaian gerakan. Yang kedua ada kondisi eksternal dalam belajar gerak. Kondisi eksternal meliputi 4 macam, yaitu sajian instruksi verbal, sajian instruksi visual, kegiatan praktik, dan penyampaian umpan balik. Sajian instruksi verbal ini bisa diterjemahkan menjadi pengajaran menggunakan kata-kata instruksi verbal. Yang kedua ada sajian instruksi visual, yang mana ini pengajaran di mana materi pelajaran disajikan dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat. Yang selanjutnya ada kegiatan praktek. Salah satu kondisi eksternal dalam belajar gerak yang untuk melakukan gerakan-gerakan yang dipelajari. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang kondisi belajar gerak. Di sini ada kesimpulan. Setelah kita membahas materi ini tentang proses belajar gerak, maka dapat disimpulkan bahwa proses belajar kondisi gerak adalah suatu keterkaitan dalam belajar gerak. Proses belajar gerak merupakan suatu sistem atau hal yang harus ditempuh dalam belajar gerak, dan kondisi belajar gerak adalah keadaan ketika menempuh belajar gerak ataupun keadaan pada saat proses belajar gerak. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.